Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vina Nur Hidayah NPM 011, Niawati Muniro NPM 016, dan Mirano Hanifah NPM 049 akan mempresentasikan mengenai konsep laba. Yang pertama mengenai karakteristik laba. Sebelum ke karakteristik laba, laba sendiri merupakan laba akuntansi yang berasal dari selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba ini diukur sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Menurut Fisher dan Bedford, itu ada 3 konsep laba. Yang pertama, basic income, yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua, real income, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Yang ketiga, money income, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Cara pengukuran dan pendefinisian dari Fisher dan Bedford ini, laba akuntansi itu menjadi sering tidak konsisten dengan pengertian dari laba ekonomi. Menurut Mitchell, laba ekonomi itu dipandang sebagai tambahan kemakmuran yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi dengan perusahaan sebagai wadah yang akan dinikmati oleh seluruh pihak yang ada dalam unit kegiatan ekonomi tersebut. Di lain pihak, akuntan laba dari sudut pandang perusahaan itu sebagai satu kesatuan, di mana perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Nah, dari pengertian ini, Bill Cowie itu merumuskan ada 5 karakteristik laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Laba akuntansi yang ketiga, didasarkan pada prinsip pendapatan yang perlu pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, perlu pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis. Karakteristik yang 5, laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tertentu. Selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan laba akuntansi. Keunggulannya, laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan masih percaya bahwa laba itu bermanfaat dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung oleh bukti objektif. Yang ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi itu memenuhi kriteria konservatisme, di mana akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi. Yang keempat, laba akuntansi dipandang bermanfaat untuk tujuan pengendalian, terutama pertanggungjawaban manajemen. Sedangkan kelemahannya, laba akuntansi gagal mengakui kenaikan nilai aktiva yang belum direalisasi dalam satu periode karena prinsip biaya historis dan prinsip realisasi. Hal ini menghalangi penyajian informasi bermanfaat yang harus diungkapkan dan memungkinkan pengungkapan untung gabungan yang bersifat heterogen dari periode sebelumnya dan periode berjalan. Yang kedua, laba akuntansi yang didasarkan pada biaya historis itu mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan metode perhitungan biaya dan metode alokasi. Alokasi biaya menjadi biaya cenderung bersifat arbiter dan tidak dapat diuji secara empiris. Kelemahan yang ketiga, laba akuntansi yang didasarkan pada prinsip realisasi, biaya historis, dan konservatisme itu dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan. Selanjutnya, tujuan dari pelaporan laba. Tujuan yang pertama, menurut pihak yang berkepentingan, itu laba bermanfaat sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian atau rate of return on invested capital. Yang kedua, sebagai pengukur prestasi manajemen, sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak, sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara, sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dan sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran, dan sebagai dasar pembagian dividen. Selanjutnya, pengukuran dan pengakuan laba. Pengukuran besarnya laba sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Karena laba adalah bagian dari pendapatan, maka konsep penghimpunan dan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Secara umum, laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Menurut IAI, penghasilan atau income akan diakui apabila kenaikan manfaat di ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Secara konseptual, itu ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan transaksi, di mana menganggap bahwa perubahan aktiva atau hutang terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun yang eksternal. Pendekatan ini memiliki kebaikan atau keunggulan. Yang pertama, komponen laba dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Laba operasi dapat dipisahkan dari laba non-operasi, dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas aktiva dan hutang yang ada pada akhir periode. Efisiensi usaha perlu pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan.
Dan berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kegiatan, di mana laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Keunggulannya, laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang perlu jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan dengan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang ditunjukkan pada usaha untuk memperoleh capital gain. Yang kedua, efisiensi manajemen dapat diukur dengan lebih baik bila laba diklasifikasikan menurut jenis kegiatan menjadi tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pola perilaku dari jenis kegiatan yang berbeda. Pendekatan yang ketiga, mempertahankan kemakmuran atau capital maintenance konsep, di mana laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Atas dasar konsep ini, konsep kapital sebagai tingkat kemakmuran, maka laba merupakan aliran kemakmuran yang dapat dikonsumsi selama satu periode tanpa mengurangi tingkat kemakmuran sebelumnya. Kapital yang digunakan dalam konsep ini adalah kapital neto atau net worth atau aktiva neto. Kapital dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi pada skala pengukuran tertentu yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, nilai atau unit pengukur, menunjukkan preferensi seseorang terhadap barang tertentu karena adanya manfaat yang diharapkan dari barang tersebut. Oleh karena nilainya bersifat subjektif dan sulit diukur, maka harga pasar dianggap sebagai nilai yang paling objektif untuk mengukur suatu barang atau objek tersebut. Secara umum, nilai kapital dapat diukur dengan menggunakan nilai biaya historis, current cost, atau replacement cost. Yang kedua, faktor kedua, jenis kapital. Kapital secara umum diartikan sebagai aktiva neto, yaitu selisih antara jumlah aktiva dan jumlah hutang. Pada dasarnya, pengertian kapital dapat ditinjau laba sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Ada dua, yaitu kapital finansial, yang lebih memusatkan perhatian pada nilai moneter dari aktiva dibandingkan nilai hutang. Yang kedua, kapital fisik, yang lebih memusatkan perhatian pada kemampuan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba melalui kegiatan produksi barang atau jasa. Atas dasar kapital fisik, kapital menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai tingkat kapasitas fisik produksi pada akhir periode yang sama dengan kemampuan pada awal periode. Karena kapasitas produksi ditunjukkan oleh aktiva yang dimiliki pada periode berjalan, maka nilai atau unit pengukur yang relevan adalah current cost atau replacement cost. Kapasitas produksi yang dimaksud itu dapat berupa aktiva non-moneter yang dimiliki perusahaan, volume produksi, dan volume penjualan. Faktor yang ketiga adalah skala pengukuran. Selanjutnya ada holding gains atau capital maintenance adjustment. Perbedaan utama kapital fisik dan finansial terletak perlakuan terhadap perubahan nilai aktiva dan hutang dalam penentuan laba. Pendukung kapital finansial mengatakan bahwa perubahan pada nilai aktiva pada dasarnya merupakan holding gains, sedangkan pendukung kapital fisik mengatakan perubahan tersebut bukan bagian dari laba tetapi dianggap sebagai penyesuaian terhadap pemeliharaan kapital yang harus ditempatkan pada ekuitas pemilik. Jumlah penyesuaian ini dianggap sebagai pengganti dari aktiva. Contoh berikut ini menunjukkan pandangan kapital fisik dalam mengakui perubahan nilai aktiva dan hutang sebagai capital maintenance adjustment, bukannya sebagai holding gains. PT X menjalankan kegiatan usahanya dengan membeli dan menjual peralatan kantor. Pada tahun pertama, PT X membeli 1 unit peralatan kantor seharga Rp300.000 dan menjualnya kembali dengan harga Rp500.000. Pada tahun kedua, PT X kembali membeli peralatan kantor seharga Rp300.000. Akan tetapi, sebelum menjual dengan harga Rp500.000, kos pengganti peralatan kantor tersebut naik menjadi Rp350.000. Dari contoh tersebut, pada tahun pertama, PT X akan menghasilkan laba sebesar Rp200.000. Apabila setiap tahun jumlah tersebut dibagikan kepada pemegang saham, berarti PT X menyisihkan kapital sebesar Rp300.000 agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Sementara pada tahun kedua, apabila digunakan kos historis, PT X akan memperoleh laba Rp200.000. Apabila jumlah tersebut diambil seluruhnya, berarti jumlah sebesar Rp300.000 yang dimiliki PT X tidak cukup untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan PT X memerlukan sumber ekonomi sebesar Rp350.000 untuk mempertahankan kemampuan mereka dalam membeli 1 unit peralatan kantor. Berikut merupakan tabel dari laba menurut kapital finansial dan kapital fisik. Jadi menurut pandangan kapital fisik, laba yang dihasilkan hanya sebesar Rp150.000. Jumlah sebesar Rp50.000 merupakan kenaikan kos peralatan kantor yang dianggap sebagai penyesuaian agar kegiatan fisik yang dimiliki dapat tetap dipertahankan. Penyesuaian ini diperlukan untuk mempertahankan posisi kapital fisik yang sama seperti pada awal periode, yaitu berupa kemampuan untuk membeli dan menjual 1 unit peralatan kantor.
Dengan demikian, jika laba yang dinikmati hanya Rp150.000, berarti kapital yang ada adalah Rp350.000. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama skala nominal. Nah, skala nominal ini unit pengukur yang digunakan dalam skala pengukuran nominal ini adalah jumlah rupiah nominal yang telah terjadi dan dicatat dalam akuntansi tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Skala ini digunakan dalam model akuntansi konvensional. Kemudian skala yang kedua yaitu skala daya beli konstan. Unit pengukur yang digunakan adalah unit moneter yang nilainya dinyatakan dalam bentuk daya beli. Untuk memperoleh nilai atas dasar skala daya beli konstan, unit moneter diubah dengan menggunakan indeks tertentu, misalnya indeks harga konsumen. Kesulitan utama apabila konsep ini digunakan adalah masalah pengukuran aktiva neto pada awal dan akhir periode. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai aktiva neto menurut Hendrickson tahun 1989. Yang pertama ada kapitalisasi aliran kas harapan. Yang kedua ada penilaian harga pasar perusahaan, kemudian yang ketiga jumlah setara kas terkini, kemudian yang keempat harga input historis, yang kelima harga input terkini, dan yang terakhir daya beli konstan. Untuk penjelasan yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan atau capitalization of expected cash flows. Jadi nilai kapitalisasi ini adalah nilai sekarang dari distribusi kas oleh perusahaan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham selama sisa umur perusahaan. Nah, nilai kapitalisasi ini ditentukan oleh kas yang diharapkan diterima tiap tahun, sisa umur perusahaan, dan faktor diskonto. Hubungan dari ketiga faktor tersebut diungkapkan dalam rumus P0 sama dengan sigma T sama dengan 1 dikalikan dengan NRT per 1 plus I pangkat T. Nah, P0 ini merupakan nilai sekarang aliran kas harapan tahun ke-0, kemudian RT ini merupakan kas yang didistribusikan pada pemegang saham pada periode ke-T, kemudian I ini merupakan faktor diskonto, kemudian N merupakan jumlah sisa umur perusahaan. Selanjutnya, laba tahun pertama dapat dihitung dengan rumus I1 sama dengan P1 dikurangi P0 ditambah dengan R1. Kemudian nilai P1 ini dapat dihitung dengan rumus P1 sama dengan sigma T sama dengan 2 dikalikan dengan NRT per 1 plus I pangkat T min 1. Metode nilai kapitalisasi ini memiliki kelemahan. Yang pertama ada ekspektasi yang menyangkut aliran kas mendatang tidak dapat dikonversi menjadi nilai tunggal atau ekuivalen secara tertentu tanpa mengetahui preferensi dari para pemakai. Kemudian konsep ini lebih menekankan nilai waktu uang dan aliran kas tanpa memperhatikan faktor ekonomi lainnya. Kemudian yang ketiga, konsep kapitalisasi tidak dapat menunjukkan operasi dan efisiensi manajemen. Kemudian yang keempat, nilai perusahaan yang ditentukan dengan mengkapitalisasi aliran kas harapan dalam periode mendatang menyebabkan informasi yang disajikan tidak memiliki hubungan dengan kegiatan sekarang atau masa lalu. Kemudian yang terakhir, karena semua informasi yang digunakan dalam menghitung laba didasarkan pada prediksi yang sering tidak konsisten dari periode ke periode, informasi menjadi kurang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua yaitu ada penilaian harga pasar perusahaan atau market valuation of the firm. Nah, penilaian ini merupakan alternatif kapitalisasi aliran kas yang menunjukkan berapa jumlah rupiah investor mau membayar untuk seluruh kekayaan bersih perusahaan. Nilai perusahaan ini diukur dengan cara mengalihkan jumlah lembar saham yang beredar dengan harga pasar saham pada awal dan akhir periode. Kemudian yang ketiga ada jumlah setara kas sekarang atau current cash equivalent. Dasar pengukuran dengan cara ini adalah jumlah rupiah secara tunai semua aktiva dikurangi jumlah rupiah secara tunai semua hutang. Perbedaan antara jumlah setara kas sekarang dengan kapitalisasi terjadi bila ada goodwill yang melekat pada perusahaan. Nah, akibatnya nilai perusahaan secara keseluruhan mungkin lebih tinggi daripada penjumlahan harga pasar tiap-tiap jenis aktiva. Kemudian metode yang keempat yaitu harga masukan historis atau historical input prices. Laba diukur berdasarkan selisih aktiva bersih awal dengan akhir periode yang dinyatakan atas dasar harga masukan atau historis setelah disesuaikan dengan depresiasi. Nah, cara pengukuran ini merupakan hasil penerapan prosedur termasuk metode alokasinya.
Apabila tidak ada perubahan harga, kapital dianggap dapat dipertahankan kalau aktiva pada akhir periode dinyatakan dalam harga masukan sama dengan harga masukan total aktiva pada awal periode. Kemudian metode yang kelima yaitu harga input terkini atau current input prices. Apabila input ini didasarkan pada nilai terkini, perhitungan atau pengukuran laba sama dengan cost historis. Dengan cara ini akan terjadi pemisahan antara laba normal dengan untung rugi perubahan harga. Pemisahan kedua elemen tersebut hanya dapat dilakukan bila perusahaan melakukan penyesuaian untuk semua perubahan kos aktiva selama periode yang bersangkutan. Kemudian metode yang terakhir yaitu daya beli konstan atau constant purchasing power. Nah, pengukuran atas dasar daya beli konstan didasarkan pada cost historis. Apabila terjadi perubahan tingkat harga umum, pengukuran laba dilakukan dengan membandingkan nilai kapital pada waktu yang berbeda, yaitu awal dan akhir periode. Semua pengukuran laba yang menggunakan konsep mempertahankan kapital ini memerlukan suatu evaluasi terhadap aktiva dan hutang setiap awal dan akhir periode. Selanjutnya ada elemen laba. Ada dua konsep yang digunakan untuk menentukan elemen laba perusahaan, yaitu konsep laba periode atau earnings dan laba komprehensif. Yang pertama ada konsep laba periode atau earnings. Konsep laba periode dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Nah, efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan untuk memperoleh laba. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan dengan membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Konsep laba periode ini memusatkan perhatiannya pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Menurut praktik akuntansi konvensional, beberapa pengaruh kumulatif akibat perubahan akuntansi dimaksudkan dalam perhitungan laba rugi periode terjadinya perubahan. Laba periode tidak memasukkan pengaruh kumulatif perubahan akuntansi tersebut. Jadi, yang menjadi penentu laba periode adalah pendapatan biaya untung dan rugi yang benar-benar terjadi pada periode berjalan. Selanjutnya, laba komprehensif. FASB dalam SFAC nomor 3 dan 6 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Laba komprehensif terdiri dari seluruh perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. Selain itu, laba komprehensif memasukkan juga unsur kos yang diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode lalu. Laba periode dan laba komprehensif mempunyai komponen utama yang sama, yaitu ada pendapatan, biaya, untung, dan rugi. Tetapi keduanya tidak sama karena beberapa komponen tertentu yang menjadi elemen laba komprehensif tidak dimasukkan dalam perhitungan laba periode. Nah, komponen ini terdiri dari yang pertama, pengaruh penyesuaian akuntansi tertentu untuk periode lalu yang dialami dalam periode berjalan diperlukan sebagai penentu besarnya laba bersih. Yang kedua, perubahan aktiva bersih tertentu lainnya yang diakui dalam periode berjalan seperti laba rugi perubahan harga pasar, investasi saham sementara, dan untung atau rugi penjabaran mata uang asing. Selanjutnya, elemen non-operasional, yaitu terdiri yang pertama ada extraordinary item. Extraordinary item adalah peristiwa atau transaksi yang memiliki pengaruh material dan diharapkan jarang terjadi serta tidak berasal dari faktor yang sifatnya berulang-ulang dalam usaha normal perusahaan. Elemen laporan keuangan dikatakan sebagai extraordinary item jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama tidak umum. Artinya, peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut harus memiliki tingkat abnormal yang tinggi dan tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan yang berlangsung secara terus-menerus, sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Yang kedua ada jarang terjadi. Maksudnya di sini yaitu peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut merupakan tipe transaksi yang diharapkan jarang terjadi di masa mendatang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Elemen yang non-operasional yang kedua yaitu penghentian segmen bisnis. Segmen bisnis merupakan komponen dari entitas yang kegiatannya menunjukkan lini bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Kegiatan yang membedakan segmen adalah kegiatan yang secara fisik dan operasional dapat dipisahkan dari aktiva lain, hasil usaha dan kegiatan lain dari entitas pelaporan. Penghentian segmen bisnis berarti kegiatan operasional bisnis tersebut dihentikan atau dijual. Apabila penghentian segmen bisnis dilakukan, maka harus ada pengakuan untung atau rugi penghentian tersebut pada tanggal pengukuran. Nah, tanggal pengukuran ini yaitu tanggal saat manajemen memiliki komitmen resmi untuk menghentikan segmen bisnis. Untung atau rugi yang akan diakui
termasuk dua faktor, yaitu yang pertama ada laba atau rugi kegiatan segmen mulai tanggal pengukuran sampai tanggal penghentian. Yang kedua untung atau rugi penghentian segmen. Pengakuan penghentian segmen tergantung pada hasil yang diperoleh dari penghentian segmen. Jika hasilnya rugi, maka rugi tersebut diakui pada tanggal pengukuran. Jika diperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut diakui pada tanggal penghentian sesuai dengan prinsip konservatisme. Selanjutnya yang ketiga, perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan yang terjadi di mana perusahaan memilih metode akuntansi yang berbeda dengan metode yang digunakan sebelumnya. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi, yaitu perubahan taksiran jumlah tertentu atas jumlah taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, perubahan entitas pelapor, yaitu perubahan yang berkaitan dengan status entitas pelapor sebagai akibat konsolidasi, perubahan anak perusahaan tertentu atau perubahan jumlah perusahaan yang dikonsolidasikan. Perubahan estimasi akuntansi tidak disajikan terpisah. Pengaruh perubahan tersebut dicatat pada periode jika perubahan estimasi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau dicatat pada periode perubahan dan periode mendatang apabila perubahan estimasi mempengaruhi kedua periode tersebut. Yang keempat, penyesuaian periode sebelumnya, yaitu jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikreditkan ke saldo laba ditahan awal periode. Jumlah tersebut adalah jumlah neto setelah diperhitungkan aspek pajak, sehingga jumlah tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan laba bersih tahun berjalan. Selanjutnya, income smoothing atau perataan laba. Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tren atau level laba tertentu. Hayward menyatakan bahwa motivasi yang mendorong dilakukannya perataan laba adalah untuk memperbaiki hubungan dengan kreditur, investor, dan karyawan, serta meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis. Ada berbagai dimensi atau media yang biasanya digunakan manajemen dalam melakukan income smoothing. Dessert dan Malcolm membedakan bentuk income smoothing menjadi dua, yaitu real smoothing dan artificial smoothing. Real smoothing yaitu berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pada pengaruh perataan terhadap laba. Sementara artificial smoothing merupakan berkaitan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk mengubah kos atau pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Selain itu, ada dimensi lain dari perataan laba yang sering disinggung dalam berbagai literatur, yaitu classificatory smoothing. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Barnes et al. Yang membedakan 3 dimensi income smoothing, yaitu yang pertama, perataan melalui terjadinya peristiwa atau pengakuan peristiwa, yaitu artinya manajemen dapat menentukan waktu terjadinya transaksi aktual sehingga pengaruh transaksi tersebut terhadap laba yang dilaporkan cenderung rata sepanjang waktu. Yang kedua, perataan melalui alokasi sepanjang periode, yaitu atas dasar terjadinya dan diakuinya peristiwa tertentu, manajemen memiliki media pengendalian tertentu dalam penentuan laba pada periode yang terpengaruh oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. Yang ketiga, perataan melalui klasifikasi, yaitu jika angka dalam laporan laba rugi selain laba bersih merupakan objek dari perataan laba, maka manajemen dapat dengan mudah mengklasifikasikan elemen dalam laporan laba rugi sehingga dapat mengurangi variasi laba setiap periodenya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi maupun materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.